Selamat siang, saya Dewi Rahmawati Lailatul M dengan NIM 163231006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan project cloud computing saya yang membahas mengenai deteksi berita hoax bahasa Indonesia memakai metode Indobert. Jadi singkatnya project ini membuat sistem yang bisa otomatis membedakan mana berita yang asli dan mana berita yang hoax. Dan semuanya jalan di atas infrastruktur cloud, tidak memakai perangkat lokal sama sekali. Langsung saja kita ke tahapan setup lingkungan dan install library. Di sini saya install beberapa library yang dibutuhkan, seperti Transformers dari Hugging Face untuk membuat model Indobert-nya, kemudian Torch untuk deep learning-nya, kemudian Scikit-learn untuk evaluasi, dan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Setelah library diimport, yang pertama di sini saya set seed ke 42 di semua modul, yakni random, NumPy, dan Torch, supaya hasilnya bisa direproduksi menjadi kalau dijalankan ulang itu hasilnya sama persis. Kemudian dapat dilihat juga di sini Google Colab menyediakan GPU Tesla T4 gratis, dan ini salah satu peran cloud computing yang cukup krusial pada proyek ini. Kenapa? Karena nanti akan dilatih model yang mempunyai 124 juta parameter lebih. Kalau menggunakan CPU biasa, bisa memakan waktu yang cukup lama, tetapi jika memakai GPU T4 dari Colab sendiri bisa jauh lebih cepat dengan memanfaatkan cloud computing untuk akselerasi komputasi. Kemudian selanjutnya menghubungkan Google Drive ke Colab. Lalu di sini didefinisikan 3 path utama, yakni base path untuk folder project, kemudian dataset path untuk menyimpan dataset, kemudian model path untuk menyimpan model nantinya. Kenapa harus pakai Google Drive? Jadi Colab itu sifatnya sementara, setiap sesi berakhir. Semua file yang ada di environment Colab-nya akan hilang. Nah, dengan menyimpan semua ke Google Drive, dataset kita, checkpoint model, sama hasil evaluasi nanti tetap aman meskipun sesinya berakhir atau runtime di reset. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini eh, keempat dataset sudah terdeteksi di Drive. Jadi Google Drive di sini fungsinya sebagai cloud storage terpusat untuk seluruh project. Selanjutnya pengambilan data otomatis via Kaggle API. Nah, jadi datasetnya ini tidak di-download manual, melainkan menggunakan Kaggle API untuk ambil data langsung dari server Kaggle ke Google Drive. Jadi cloud to cloud tanpa lewat perangkat lokal sama sekali. Di sini datasetnya di-download, kemudian diekstrak langsung ke di Google Drive-nya. Di sini dapat dilihat bahwa keempat file CSV berhasil tersimpan di drive dengan ukuran yang sesuai. Ini yang berarti proses pengambilan data lewat cloud berhasil. Kemudian selanjutnya pemuatan dan eksplorasi data. Setelah data sudah ada di drive, sekarang kita load ke Python-nya. Di sini fungsi load CSV save yang meload tiap file CSV dengan error handling. Jadi jika satu file gagal dimuat, prosesnya tidak akan langsung berhenti. Dan dapat dilihat hasilnya, dataset berhasil dimuat. Kemudian karena tiap file ini memiliki nama kolom yang berbeda-beda, misalnya ada yang pakai judul, ada yang pakai title,
Jadi di sini dibuat fungsi normalize DF yang otomatis deteksi nama kolom yang relevan, kemudian em, di sini digabungkan judul dan isi beritanya menjadi satu kolom teks. Hasilnya satu data frame gabungan dengan total 23.957 sampel. Kemudian dari eksplorasi data tadi, kita mendapat beberapa informasi, yakni yang pertama, tidak ada missing value sama sekali di semua kolom. Distribusi kelasnya lumayan balance, cukup balance. Jadi tidak perlu teknik penyeimbangan penyeimbangan kelas khusus. Kemudian selanjutnya untuk statistik panjang teks, berita asli rata-rata punya 115 kata per teks dengan standar deviation cuma 23 kata. Artinya panjangnya konsisten. Sedangkan berita hoax rata-rata memiliki 70 kata tetapi standar deviationnya 49 kata. Bahkan ada yang sampai 678 kata. Jadi berita hoax ini jauh lebih bervariasi panjangnya. Ada yang sangat pendek dan ada yang sangat panjang. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi edanya ini dapat dilihat. Ini untuk distribusi kelasnya cukup balance. Kemudian distribusi jumlah katanya. Kemudian jumlah sampel per sumbernya. Lalu selanjutnya pre-processing text. Sebelum teks bisa masuk ke model, kita perlu membersihkan dulu dari noise-nya. Di sini fungsi preprocess text yang saya buat melakukan beberapa langkah secara berurutan, yakni konversi ke huruf kecil, hapus URL pakai regex, kemudian hapus tag HTML, lalu hapus karakter selain huruf dan angka, normalisasi spasi, kemudian potong teks yang lebih dari 300 kata. Sebelum preprocessing, duplikat juga dihapus terlebih dahulu menggunakan drop duplicates agar tidak ada kebocoran data antara training dan tes. Dapat dilihat hasilnya tidak ada duplikat yang dihapus, kemudian data tetap 23.957 sampel. Dapat dilihat juga pada contoh perubahan teksnya yang awalnya ada huruf kapital dan nama sumber seperti antara sudah berubah menjadi huruf kecil semua dan sudah bersih. Kemudian ada di sini satu hal yang sengaja tidak dilakukan, yakni stop word removal. Alasannya adalah Indobert butuh konteks kalimat yang utuh. Kata-kata seperti tidak, bukan, jangan itu penting secara makna untuk membedakan berita yang faktual dari yang manipulatif. Kalau dihapus justru bisa menurunkan performa modelnya. Kemudian selanjutnya tokenisasi Indobert. Teks yang sudah bersih belum bisa langsung masuk ke model, jadi perlu diubah terlebih dahulu menjadi angka. Di sini tokenizer Indobert diunduh dari Hugging Face Hub yang merupakan cloud ketiganya di sini menggunakan auto tokenizer dan tokenizernya langsung tersedia tanpa perlu menyimpan file besar di lokal. Ukuran kosakatanya 30.521 token, cukup besar untuk menangani keragaman kosakata bahasa Indonesia. Kemudian di sini dapat dilihat contoh tokenisasinya. Kalimat pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan baru terkait ekonomi digital diubah menjadi 11 token. Token pertama ID2 itu CLS, penanda awal kalimat, dan token terakhir ID3 itu SEP yang merupakan penanda akhir kalimat. Keduanya adalah token khusus yang dibutuhkan BERT. Waktu di decode balik
hasilnya persis sama dengan teks aslinya, tidak ada informasi yang hilang. Kemudian selanjutnya kelas Hoax Dataset di sini dibuat mengimplementasikan Torch Utils Data Dataset. Tokenisasi dilakukan secara on the fly saat data diakses, tidak sekaligus di depan agar lebih menghemat memori. Kemudian max length-nya saya set ke 256, sengaja lebih kecil dari batas maksimum 512 token BERT untuk mengirit VRAM GPU. Kemudian selanjutnya adalah pembagian data. Data di sini dibagi menjadi 3 bagian, yakni training, validasi, dan juga testing dengan rasio 70, 15, 15. Di sini dapat dilihat distribusi labelnya. Di training ada 8.498 berita asli. Di training ada 8.498 berita asli dan 8.270 berita hoax. Kemudian divalidasi ada 1.822 berita asli dan 1.773 berita hoax. Kemudian di testing ada 1.821 berita asli dan 1.773 berita hoax. Proporsi kelasnya seimbang di ketiga bagian. Kemudian selanjutnya adalah fine tuning Indobert-nya. Model dimuat dengan auto model for sequence classification. Parameter 6 label sama dengan 2, artinya di sini ditambahkan classification head, satu lapisan linear di atas representasi token CLS khusus untuk klasifikasi 2 kelas. Total parameternya di sini dapat dilihat 124 juta lebih dan semuanya trainable. Kemudian selanjutnya konfigurasi trainingnya. Di sini beberapa hyperparameter penting seperti learning rate 2 kali 10 pangkat min 5 supaya pengetahuan pre-train Indobert tidak teroverride, terlalu agresif. Kemudian warm up rasio 0,1 agar learning rate-nya naik bertahap di awal dan FP16 aktif untuk mempercepat komputasi di GPU. Dan di sini untuk epochnya sendiri di set sebanyak 5. Kemudian terdapat early stopping dengan sama dengan 2. Jika tidak ada peningkatan selama 2 epoch berturut-turut, maka akan di stop. Kemudian di sini dari sisi cloud-nya itu output dir mengarah langsung ke Google Drive. Jadi setiap checkpoint tersimpan otomatis ke Drive. Kalau sesi collab tiba-tiba putus, bisa dilanjut dari checkpoint terakhir tanpa mengulang dari awal. Dan selanjutnya training di sini selesai dengan total 5.240 langkah. Training loss akhirnya 0,0179 yang sangat kecil. Artinya model belajar dengan sangat baik dari data latih. Model dan tokenizer-nya langsung disimpan ke Google Drive di folder final model. Kemudian di sini dapat dilihat kurva trainingnya di sini. Di sini untuk training dan validation loss-nya per epoch, keduanya turun konsisten dan berdekatan satu sama lain. Artinya model tidak overfit. Kemudian untuk kurva yang ini merupakan kurva F1 score dan akurasi validasi yang terus naik seiring epoch bertambah. Selanjutnya evaluasi model. Sekarang model dievaluasi pada test set data yang belum pernah dilihat oleh model sama sekali selama training.
Di sini dapat dilihat bahwa hasilnya semua metriknya 99,89%. Dapat dilihat pada confusion matriksnya juga. Di sini data asli yang diprediksi asli sejumlah 1.818, kemudian berita hoax yang diprediksi hoax sebanyak 1.772, kemudian berita asli tetapi prediksinya hoax masuk ke prediksi hoax itu sebanyak 3, dan berita hoax yang masuk ke prediksi asli itu 1. Dapat dilihat bahwa performanya setara bagus untuk kedua kelas. Kemudian di sini juga terdapat visualisasi bar chart ringkasan untuk menampilkan keempat metrik sekaligus dalam satu grafik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa keempat metrik memiliki nilai yang sama yakni 99,89%. Kemudian setelah di training dan juga testing tadi, eh, seluruh metrik evaluasi dan classification report disimpan dalam file teks di Google Drive. Hal ini agar hasil evaluasi tetap tersedia setelah sesi kolab berakhir dan dapat dijadikan referensi saat menyusun laporan proyek nanti. Setelah model berhasil dievaluasi dan mendapatkan performa yang kurang lebih memuaskan, dan juga seluruh historinya, seluruh ringkasannya berhasil disimpan ke Google Drive, selanjutnya adalah mempublikasikan model agar dapat digunakan secara luas. Model diunggah ke Hugging Face Hub menggunakan fungsi upload folder dari pustaka Hugging Face Hub. Kemudian hanya file-file yang dibutuhkan saja, yang dibutuhkan untuk inferensi saja yang diunggah, yakni config.json, model.savetensors, tokenizer, kemudian tokenizer config, kemudian special tokens map, dan vocab. File seperti optimizer dan scheduler tidak diunggah karena hanya dibutuhkan apabila pelatihan ingin dilanjutkan. Kemudian model akan tersimpan secara publik di repositori Hugging Face Hub. Kemudian antarmuka dibangun menggunakan framework Streamlit melalui berkas yang telah diunggah pada GitHub. Aplikasi ini memuat model langsung dari Hugging Face Hub sehingga tidak memerlukan penyimpanan model secara lokal. Pengguna cukup memasukkan teks berita pada kolom yang tersedia, kemudian menekan tombol cek sekarang, lalu model akan memproses teks tersebut dan menampilkan hasil klasifikasi beserta probabilitas dalam bentuk diagram batang horizontal. Nah, deployment ini dilakukan melalui Streamlit Community Cloud di share.streamlit.io. Aplikasi kini dapat diakses secara publik melalui URL. Kemudian di sini bisa langsung dilakukan pengujiannya. Seperti contoh, di sini saya mengambil berita asli dari Kompas, kemudian tinggal di copy narasinya, kemudian di paste, lalu klik cek sekarang. Nah, di sini dapat dilihat bahwa model memberikan probabilitas 100% untuk kelas asli. Kemudian di sini bisa kita coba juga dengan mengambil berita hoax dari Turnback Hoax. Dan di sini tinggal di copy saja. Lalu tinggal di paste dan cek sekarang. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini model memprediksi 98,3% berita ini adalah hoax.
Kedua hasil ini menunjukkan bahwa model bekerja dengan baik dan dengan baik pada data di luar data latih. Dari keseluruhan yang telah dijelaskan tadi, terdapat 5 poin kesimpulan utama yang dapat ditarik, yakni yang pertama, integrasi multi layanan cloud terbukti efektif. Kombinasi Kaggle API, Google Drive, Google Colab GPU T4, Hugging Face Hub, dan Streamlit Community Cloud menciptakan pipeline yang cukup efisien dan dapat direproduksi sepenuhnya tanpa bergantung pada perangkat keras lokal. Kemudian yang kedua, Indobird unggul untuk teks bahasa Indonesia. Model yang di-pre-train khusus pada korpus bahasa Indonesia mampu menangkap nuansa linguistik yang sangat relevan untuk membedakan berita faktual dari berita hoax. Kemudian yang ketiga, strategi fine-tuning yang tepat itu sangat menentukan hasil. Penggunaan learning rate kecil, mekanisme warm-up, dan early stopping menghasilkan model yang mampu mengeneralisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian yang keempat, cloud computing di sini mendemokratisasi riset AI. Project ini mampu menjalankan fine-tuning model dengan 110 juta parameter dikarenakan akses gratis ke GPU cloud. Kemudian yang terakhir, deployment berbasis cloud mengakselerasi diseminasi model. Kombinasi Hugging Face Hub dan Streamlit Community Cloud memungkinkan sistem deteksi hoax diakses secara publik melalui antarmuka web tanpa memerlukan infrastruktur server mandiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.